Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate tentunya yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau misalnya sekarang kalian sedang ada di semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian, maka dari itu silahkan di-subscribe. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai FGD, Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion ini adalah salah satu metode atau teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Ini dapat dikatakan FGD ini populer juga ya, selain wawancara. Nah, tentu kalau kita ingin mendapatkan satu data yang baik, tentu harus dipersiapkan dengan baik. Nah, karena memang ini melibatkan kelompok, maka FGD ini harus kita persiapkan dengan baik. Apa saja yang harus dipersiapkan? Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh peneliti atau kita sebut saja fasilitator FGD ya, sebelum melakukan FGD. Yang pertama adalah harus ada list pertanyaan yang akan ditanyakan yang sesuai dengan masalah dan topik yang akan didiskusikan. Nah, ini fasilitator atau peneliti ini harus sudah mempunyai list pertanyaannya dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus didukung oleh pemahaman teori dan konsep ya. Jadi harus punya pemahaman utuh mengenai konsep dan teori yang melatar belakangi pertanyaan-pertanyaan itu yang sesuai dengan permasalahan atau topik yang akan didiskusikan. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, bisa jadi hasil dari FGD ini dikatakan kurang meyakinkan ya, atau abal-abal ya. Kemudian list pertanyaan itu akan dijadikan panduan bagi moderator saat melakukan jalannya proses diskusi. Nah, itu ya, ini sangat penting sekali panduan pertanyaan atau list pertanyaan-pertanyaan FGD. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan adalah tim ya, karena memang ini tidak bisa dilakukan oleh peneliti sendiri. Nah, kalau misalnya kita melakukan penelitiannya sendiri saat melakukan proses FGD, terus terang saja itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada tim ya, sekitar 2-3 orang ya. Bisa terdiri dari pemandu diskusi. Nah, pemandu diskusi atau moderator ini bisa langsung oleh peneliti itu sendiri. Kemudian ada pencatat atau notulen, dan yang terakhir adalah observer. Jadi observer ini orang yang mengamati jalannya diskusi. Itu minimal ada 2-3 orang ya. Atau sekurang-kurangnya terdiri dari 2 pemandu dan pencatat hasil diskusi kalau misalnya tidak ada observer. Nah, itu jadi kita harus membuat sebuah tim ya, sekurang-kurangnya 2-3 orang untuk melakukan itu. Nah, lalu pemandu diskusi perlu membekali diri untuk memahami peran-perannya sebagai moderator ya, atau memandu diskusi. Pertama, menjelaskan topik ya, udah tentu si pemandu diskusi harus mampu menjelaskan topik diskusi kepada peserta. Kemudian mengarahkan kelompok. Jadi bukan fasilitator atau peneliti yang diarahkan oleh kelompok. Pemandu hendaknya mampu mengendalikan diri sendiri ya, agar on the track pembahasan tidak melenceng kemana-mana. Kalaupun misalnya ada peserta yang yang misalnya menguras kesabaran kita ya, pemandu harus tetap sabar. Lalu pemandu ini harus tanggap atas reaksi-reaksi mereka. Kalau misalnya kelihatan mereka sedikit bosan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu perannya pemandu. Maka dari itu pemandu ini harus menciptakan suasana yang informal dan santai. Ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa lebih baik dalam
kondisi yang informal ya, pelaksanaan FGD ini tidak kaku, sehingga peserta bisa lebih leluasa mengemukakan pendapat-pendapatnya. Lalu pemandu ini harus fleksibel dan terbuka terhadap saran-saran yang disampaikan oleh peserta ataupun perubahan-perubahan lain yang misalnya terjadi saat diskusi. Kalau misalnya ada komentar dari peserta ya tentu pemandu tidak boleh menghindar ya, harus diatasi dengan baik dan segera mengarahkan kepada panduan pertanyaan itu ya, jangan sampai keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, lalu pemandu harus mempersiapkan peranan si notulen. Nah, jadi mencoba sebelum acara dimulai memastikan notulen sudah siap ya. Notulen ini berfungsi sebagai pertama mencatat waktu, tempat, jumlah peserta gitu ya, yang terlibat di dalam focus group discussion ini. Kemudian jumlah peserta dicatat mulai dari nama, umur, ya profil yang ada di profil seluruh peserta itu harus dicatat. Pencatat pun bisa kalau misalnya tertinggal saat diskusi, pencatat bisa mengajukan untuk mengulanginya lagi. Misalnya ada peserta yang menjawab atau berpendapat saat notulen tidak mampu menangkapnya, bisa meminta kembali untuk mengulang pernyataannya. Nah, selain itu, pencatat atau notulen ini perlu dilengkapi dengan alat recorder ya, bisa misalnya hanya audio recorder atau pakai video ya, agar suasana yang ada di dalam diskusi ini kita bisa lihat seperti apa dan reaksi-reaksi mereka seperti apa ya. Jadi selain dicatat notulen, ada juga rekaman. Ini akan lebih baik lagi. Kalau misalnya tidak ada observer, pengamat, kita bisa melakukan pengamatan setelahnya ya, setelah acara selesai, dengan catatan harus direkam ya. Jadi direkam videonya ya, direkam ya, bukan hanya audionya saja. Kalau misalnya si peneliti ini mempunyai keterbatasan dalam tim saat pelaksanaan FGD, misalnya hanya 2 orang, pencatat sama pemandu. Nah, kalau tidak ada observer, bisa diantisipasi dengan merekam ya. Jadi kita pakai merekam kejadian itu, lalu setelah itu sambil kita mengolah data, kita bisa lihat kembali rekamannya seperti apa, reaksi-reaksi mereka seperti apa, jawabannya bagaimana. Nah, ini penting ya, supaya hasil yang bisa disampaikan, hasil penelitiannya bisa akurat dengan proses pengambilan data dengan cara FGD ini. Nah, itu saja persiapan yang harus dipersiapkan oleh fasilitator ya, dalam hal ini adalah peneliti. Ini harus dipersiapkan dengan baik ya. Kadang kelemahan dari ini kan memakan biaya juga lumayan ya. Tapi kalau misalnya hanya 3 sampai 7 orang peserta, itu sih gak terlalu berat ya. Nah, itu saja. Nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana teknis pelaksanaan dalam FGD ini harus berjalan ya, tentunya berjalan dengan benarnya seperti apa. Selain itu ya, persiapan acara FGD juga perlu ada persiapan dalam hal misalnya membuat undangan kepada para peserta dan lain-lain. Itu di luar acara itu pun perlu dipersiapkan ya, misalnya konfirmasi tempat dan lain-lain. Nah, itu juga penting. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti akan saya bahas kembali mengenai FGD yang lebih detail lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.